itulah ketaatan, itulah ketaatan, itulah ketakwaan di sisi Allah ketika hati sudah tidak mensekutukan lagi Allah dengan diri manusianya. Ketika hati sudah suci bersih dari kemakhlukannya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud bertuhankan Allah di hatinya. Inilah yang dimaksud beragama indallah. Inna dina indallahil Islam, yakni sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah itu adalah kepasrahan kepada Allah, memasrahkan kembali, mengabdikan kembali wujud hidup, kuasa, kehendak, ilmu, penglihatan, pendengaran, kalam, seluruhnya sifat-sifatnya Allah dipersembahkan kembali dengan rela hati dan ridho hati kepada yang berhak, yakni Allah sebagai pencipta diri manusianya, yakni Allah sebagai pemilik sifat-sifat yang selama ini diakui oleh manusianya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Sedangkan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah ketika di dalam hati manusia masih merasa jadi Tuhan. Ketika di hati manusia masih dirinya lah yang merasa wujud, dirinya lah yang merasa hidup, dirinya lah yang merasa berkuasa di hatinya. Jadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan Allah tidak berguna bagi dirinya, karena yang ada hanyalah wujud kedirian manusianya. Sementara Allah Tuhan pencipta dan penguasa dirinya, ia tiadakan di hatinya, ia goibkan di hatinya, ia matikan di hatinya, sehingga Allah seperti makhluk. Allah diposisikan sebagai makhluk bagi kita selama ini. Sebenarnya sifat-sifat Allah yang selama ini kita sandarkan kepada Allah, Allah itu tiada, Allah itu gaib, Allah itu tak nyata, semuanya kan sifat makhluk. Semuanya kan sejatinya sifat diri manusia kita. Tapi kenapa kita mentiadakan, menggaibkan Allah di hati kita? Karena selama ini yang jadi Allah itu adalah diri kita sendiri. Selama ini kita tidak menyadarinya. Kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan itu semua, marilah kita bertaubat kepada Allah. Jadi kemaksiatan di sisi Allah itu, meskipun manusianya kelihatannya ahli ibadah, meskipun kelihatannya manusianya ahli berderma, meskipun kelihatannya manusianya ahli berbuat kebaikan, meskipun
kelihatannya manusianya suka menolong, akan tetapi di dalam hati manusianya masih merasa wujud diri manusianya yang merasa bisa melakukan ketaatan itu, maka di sisi Allah itu adalah suatu kemaksiatan. Karena di dalam ketaatan manusia itu masih terkuasai oleh wujud hidup dan kuasa manusianya yang merasa berkuasa atas segala kebaikan, atas segala peribadatan, atas segala kedermawanannya selama ini. Masih manusianya yang mentuhani amal-amal perbuatannya. Ini menurut syariat, ini menurut manusia ahli ibadah. Akan tetapi menurut di sisi Allah, dialah ahli maksiat. Karena di hatinya belum bertuhan, karena di hatinya selalu mensekutukan Allah dengan dirinya, karena di hatinya selalu syirik kepada Allah, karena di hatinya selalu kufur kepada Tuhan pencipta dirinya, karena ketidaktahuannya, karena ketidaksadarannya akan beragama dan bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka nyatalah ketaatan dan kemaksiatan di sisi manusia dan ketaatan serta kemaksiatan di sisi Allah. Jadi di dalam ketaatan dan manusia itu pada intinya hanya terletak pada dohir-dohirianya saja, hanya terletak pada syariat-syariat badaniyah manusianya. Akan tetapi ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah ada di dalam kondisi hatinya. Di dalam hati manusia itu masih kufur atau iman kepada Allah. Di hatinya masih jadi raja ataukah jadi hamba. Di hatinya masih mentuhankan dirinya sebagai raja dan penguasa seluruh tindak laku badanianya, ataukah sudah kembali pulang kepada uripe Allah lah yang berkuasa atas seluruh tindak laku badaniyahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ada unen-unen begini. Orang yang sudah berhakikat dan makrifat itu pasti meninggalkan syariat-syariat manusianya. Kadang manusia yang masih duduk di syariat tidak terima ini, karena manusia yang masih duduk di syariat pasti mensesatkan pembicaraan atau ungkapan ini, karena masih ketidaktahuan hatinya akan bertuhan. Pada intinya ungkapan itu ketika manusia sudah berhakikat dan makrifat kepada Tuhannya, pasti ia akan meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya. Ini maksudnya begini. Yang ditinggalkan syariat-syariat manusianya itu artinya pengakuan diri manusianya lah yang merasa melakukan syariat-syariat badaniyahnya, itulah yang ditinggalkan.